Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari rumah sampai ke pelosok negeri. Dan ini kisahku. Halo teman-teman, perkenalkan saya seorang mahasiswa yang percaya bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori yang kita pelajari dalam kelas saja, tetapi pedoman hidup yang membentuk cara kita bersikap setiap hari. Di tengah kesibukan kuliah, interaksi sosial yang semakin beragam, dan tantangan kehidupan modern, Pancasila sebenarnya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana. Ketika kita menghormati perbedaan, membantu teman tanpa diminta, membantu teman yang kesusahan, menjaga lingkungan tetap bersih, atau bersikap jujur dalam setiap tindakan. Nah, teman-teman, melalui video kali ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dengan hal besar, tetapi lewat tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan siapa kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya dan temukan bagaimana Pancasila sesungguhnya hidup bersama kita setiap hari. Nice. Pancasila adalah dasar negara kita. Setiap nilai dari Pancasila pasti hadir di dalam setiap tindakan kita. Pancasila bukan hanya dasar negara. Ia adalah napas persatuan yang menyatukan jutaan perbedaan menjadi kekuatan. Sama halnya dengan membuang sampah pada tempatnya, bukan sekedar rutinitas, tapi ini adalah bukti kita cinta pada lingkungan dan bangsa. Sebab mencintai tanah air dimulai dari menjaga kebersihannya. Di tengah perbedaan ini, kita tetap satu dan saling menghargai. Karena kita percaya persatuan adalah milik kita semua. Dan hari ini, kita tidak hanya mengenang, tapi juga menghidupkan semangatnya. Karena selama Pancasila hidup di hati rakyat, Indonesia akan tetap kuat. Membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan. Tindakan sederhana ini mencerminkan nilai Pancasila. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk menghargai sesama. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak merugikan orang lain. Dan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ikut menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kita semua. Mari terapkan nilai Pancasila, mulai dari hal kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga lingkungan tetap nyaman dan bersih. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjaga kebersihan, kita peduli terhadap hak orang lain untuk hidup sehat. Lingkungan yang bersih membuat semua orang nyaman dan aman. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Membersihkan lingkungan sering dilakukan bersama-sama. Gotong royong seperti ini memperkuat persatuan dan rasa kebersamaan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lingkungan bersih adalah hak semua orang. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita turut mewujudkan keadilan sosial karena semua orang berhak mendapatkan udara bersih dan lingkungan sehat. Baiklah, membuang sampah pada tempatnya itu adalah sebuah tindakan kecil yang mencerminkan tindakan besar pada Pancasila. Tanggung jawab, kepedulian, dan rasa cinta dalam lingkungan kita. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu sampah yang kita buang pada tempatnya adalah bukti nyata bahwa nilai Pancasila hidup dalam diri kita.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, teman atau orang di sekitar kita mengalami kesulitan. Misalnya saat seorang teman sedang bermain dan tiba-tiba jatuh. Hal itu bisa membuatnya takut atau terluka. Pada saat seperti ini, kita hadir untuk menolong. Menolong bukan sekedar membantu secara fisik, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan empati. Kita memeriksa apakah teman kita baik-baik saja, menolongnya bangun, dan menenangkan dengan kata-kata yang hangat. Tindakan sederhana ini, meski terlihat kecil, adalah wujud nyata kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menolong, kita belajar menghargai martabat orang lain, menunjukkan kepedulian tanpa membeda-bedakan, dan membangun rasa aman serta hangat di lingkungan sekitar. Inilah salah satu cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila Pancasila yang terkait adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang kesusahan adalah wujud empati dan kepedulian. Mengajarkan menghargai martabat orang lain dan bertindak adil terhadap semua orang. Tolong-menolong itu adalah suatu tindakan yang paling sederhana namun bermakna. Dengan kita menolong teman, kita menunjukkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua. Karena setiap orang itu berhak merasa diperhatikan dan dibantu. Tindakan tolong-menolong juga mempererat persatuan dan rasa kerjasama di antara kita sila ketiga. Menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Selain itu juga menolong teman adalah langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang. Sila kelima, karena semua orang berhak mendapatkan bantuan di saat membutuhkan. The winner takes it all. The winner takes it all. Dalam kehidupan sehari-hari, kami berusaha menerapkan nilai Pancasila. Pertama, sesuai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kami saling mengajak teman untuk beribadah dan mengingatkan dalam kebaikan. Kami juga beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagai wujud penerapan sila pertama. Dan menjaga kerukunan sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia. Saat kami memimpin ibadah, kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita menerapkan nilai ibadah dengan cara menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati cara ibadah orang lain, dan tidak memaksakan keyakinan. Nilai beribadah yang muncul adalah rasa syukur, ketakwaan, kedisiplinan, serta akhlak yang baik. Nilai beribadah yang akan kita bahas mencakup kedisiplinan dalam beribadah, ketulusan, kerendahan hati, serta meningkatkan hubungan spiritual dengan Tuhan. Dan pada sila ketiga Persatuan Indonesia, sila ini terlihat dari sikap menjaga kerukunan antar umat beragama, menghargai ibadah agama lain, dan tidak menimbulkan konflik karena perbedaan keyakinan. Nilai memimpin ibadah juga penting untuk dijelaskan. Nilai ini mencakup sikap bijaksana, tanggung jawab, menjadi teladan bagi jemaat, serta menciptakan suasana ibadah yang rukun dan tertib. Dalam kegiatan beribadah, tentu Pancasila mengajarkan kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dengan menerapkan sila pertama dan sila ketiga, kita menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai. The winner takes it all. Tentu setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan bijaksana dan menghargai pendapat semua pihak. Contoh di kehidupan sehari-hari, di keluarga menentukan jadwal, liburan, atau aturan rumah. Semua anggota keluarga duduk bersama menyampaikan pendapat dan orang tua memimpin musyawarah agar keputusan adil bagi semua. Dan nilainya yaitu musyawarah, tanggung jawab, persatuan, dan kebijaksanaan. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya,
Setiap keputusan yang diambil harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat semua anggota, dan dilakukannya dengan bijaksana untuk kepentingan bersama. Dan contoh lain juga dilakukan melalui penerapan vokal group. Yang pertama, menentukan lagu. Semua anggota grup menyampaikan ide atau usulan lagu atau teknik vokal, serta keputusan diambil secara mufakat, sehingga semua anggota setuju dan nyaman. Yang kedua itu menentukan jadwal latihan dan penampilan. Yang pertama, anggota grup bersama-sama menentukan waktu latihan yang cocok untuk semua orang. Yang kedua, pembagian tugas. Dan yang ketiga, semua keputusan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan nilai-nilai yang tercermin dalam sila keempat yaitu musyawarah, kebijaksanaan, kerakyatan, tanggung jawab bersama, serta kerjasama dan kekompakan. Oke, baiklah, tadi kita bisa melihat bahwa sila keempat Pancasila itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dan mencapai mufakat, menghargai pendapat semua pihak, serta mengambil keputusan secara adil dan secara bijaksana untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu gotong royong sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Nah, nilai gotong royong termasuk dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Gotong royong mencerminkan kerjasama, rasa kebersamaan, serta semangat persatuan dalam masyarakat. Contoh sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari seperti saling membantu membuat masakan untuk acara keluarga atau tetangga. Nah, gotong royong membantu membuat masakan adalah kegiatan bekerja sama untuk menyiapkan masakan atau makanan, misalnya saat ada acara keluarga, hajatan, atau kegiatan lingkungan. Setiap orang mengambil peran seperti memotong sayur, menyiapkan bumbu, memasak, atau menyajikan hidangan. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan ini mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena gotong royong menunjukkan kebersamaan, rasa persatuan, dan semangat membantu tanpa pamrih. Melalui kegiatan memasak bersama, hubungan antar warga atau anggota keluarga menjadi lebih akrab, saling menghargai, dan saling membantu. Kegiatan ini mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya yang pertama kebersamaan, persatuan, saling membantu tanpa pamrih, menghargai peran orang lain, dan mempererat hubungan sosial. Oke, baiklah, demikian video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk terus mengamalkan Pancasila dalam setiap tindakan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah!